Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri dari SD Negeri 1 Pasalakan. Saya akan berbagi tugas yang sekarang kita lakukan adalah tentang tugas yang kedua, yaitu penggabungan antara tugas satu dan memberikan pengalamannya kepada guru-guru yang lain atau teman guru yang lain, yaitu berkaitan dengan diseminasi atau obrolan-obrolan yang bersifat positif berkaitan dengan tema yang sudah saya buat di tugas yang satu. Bagaimana videonya? Kita simak videonya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri dari SD Negeri 1 Pasalakan. Saya akan berbagi pengalaman tentang pembelajaran digitalisasi pembelajaran yang sudah saya dapatkan kepada teman-teman saya. Perkenalkan, yang sebelah kiri saya yang pertama namanya Pak Asikin, kemudian yang kedua adalah Pak Suwardi. Ya, saya akan memperkenalkan tentang modul konsep pembelajaran interaktif yang saya pilih adalah tentang PowerPoint, tetapi di mana PowerPoint ini menggunakan tampak wajah sehingga presentasi bisa dilakukan secara virtual, tidak secara langsung. Oke, Pak Ikin, Pak Suwardi, saya jelaskan dulu ya. Di sini PowerPoint yang digunakan adalah PowerPoint 2019. Kenapa? Karena aplikasinya sudah mumpuni. Di sini di slideshow-nya terdapat record yang ada dua pilihan, yaitu current slide dengan beginning. Kalau current slide itu hanya milih, misalkan nomor 4-nya saja yang ada videonya sayanya bisa, maka pilihlah current slide. Tapi kalau semuanya akan dijadikan ada presentasi sayanya atau gambar sayanya tampak wajah, maka pilih yang beginning. Nah, saat ini yang saya gunakan adalah beginning. Setelah diklik ini, kan ini apa ya? Tuh, ini kan PowerPoint-nya masuk, pilihannya sama seperti di sini. Nah, Bapak nanti bisa memilih yang record from beginning dari sini nih, Pak Suwardi, Pak Ikin, yang ini sama. Ketika klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa memilih mana tampak wajah kah atau hanya suara saja. Nah, setelah itu kita bisa mempresentasikan dengan mengklik tombol play atau tombol record atau mulai. Nah, setelah merekam kita bisa memulainya. Setelah itu kita langkah berikutnya adalah menambahkan audio atau sebagai playbacknya, sebagai pengiring daripada presentasi ini, tetapi tidak bertabrakan. Kenapa? Karena hanya dijadikan playback saja. Nah, kemudian penyimpanannya adalah dengan cara menyimpan MP4 agar bisa disimpan ke YouTube. Begitu Pak Suwardi dan Pak Ikin. Jadi pembelajaran digitalisasi ini berharap tidak membosankan gitu, Pak ya. Nah, menurut Pak Ikin dan Pak Suwardi, lebih efektif pembelajaran secara manual atau pembelajaran secara digitalisasi? Saya pengen tahu pandangan Pak Ikin dulu. Bagaimana Pak Ikin tentang pembelajaran digitalisasi dulu? Menurut saya bagusnya digitalisasi. Ya. Cuman zaman sekarang kan IT masing-masing dulu kadang-kadang di rumah sini. Oh, betul. Jadi sebenarnya lebih bagus ini. Ya, betul. Itu jadi lebih ini yang menarik gitu ya Pak. Iya, kemarin anak-anak senang lihat, apalagi ada proyektor, gambar-gambar gitu, menarik. Ya. Jadi tidak monoton di dalam kelas. Oh, betul. Jadi ada bervariasi. Betul ya Pak. Bagaimana untuk Pak Suwardi? Menurut Pak Suwardi itu kan mungkin Pak Suwardi kurang familiar dengan laptop ya Pak, lebih nyaman dengan manual. Nah, tapi andaikan gitu Bapak diperkenalkan begini nih, pandangan Bapak bagaimana? Ya, sebaiknya lebih bagus yang ini, karena apa? Kita bisa menjelaskan, bisa melihat bahwa gambaran yang telah secara nyata ya, secara nyata itu jelas. Daripada itu
secara manual. secara manual. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak untuk ini Pak Isikin? Boleh. Apakah pembelajaran di saat ini? Saat ini gini, menurut pandangan saya sangat efektif karena perkembangan zaman ya, sehingga banyak yang harus kita pelajari. Dari sisi modulnya akan tersampaikan secara jelas dan juga bisa tersampaikan sesuai dengan keinginan. Itu Pak Ikinnya. Cuma kadang-kadang sekarang kan zaman era teknologi. Ya, Cuman kadang-kala untuk mencapai ataupun untuk apa namanya ya, mengikuti perkembangan itu perlu pembelajaran. iya betul, Nah, betul. karena IT sekarang lebih canggih Betul. dari zaman-zaman sebelumnya. Iya, saya suka nih. Betul Pak Asikin. Jadi walaupun pertama kita belajar dari yang paling mudah dulu, karena aplikasi kan banyak ya Pak Ikin ya. Ada Quizzes, kemudian ada PowerPoint yang saat ini saya sampaikan, kemudian ada dari Canva, masih banyak lagi aplikasi yang bisa kita pakai. Betul, mudah-mudahan sih kedepannya sedikit demi sedikit Iya, kita betul. bisa pelajari Jadi bersama. perlu belajar. Oke, terima kasih Pak Iya. Ikin pertanyaannya. Bagaimana dengan Pak Suwardi pertanyaannya Pak? Ya, saya juga setuju dengan pelajaran yang ini. Kita akan bisa membantu wawasan kita daripada yang model yang terdahulu, Iya, sehingga bisa lebih efektif ya. lebih efektif memotivasi untuk belajar kita. Ada pertanyaan nggak Pak Suwardi? Bagaimana cara mengatur ke YouTube? Oh, ya tadi kalau YouTube itu kan video berbagi. Iya. Kalau Kita harus punya bentuk video channel dulu ya. akun ya. Harus Betul. membuat channel dulu gitu. Akun bisa dari Ya, akun channel-channel itu gitu. Google-nya. Nah. Dari akun Google. Nanti karena di situ bentuknya video berbagi, kita ubah dulu ke bentuk video. Boleh MP4. Jadi kenapa? Karena kalau di YouTube bentuknya PowerPoint asli tidak akan bisa terupload. Kenapa? Karena tidak ngeplay. Artinya ketika kita klik play itu dia tidak berjalan. Kalau PowerPoint yang secara slide itu kan kita yang ngeklik enter jalan slide 2, enter slide 3 gitu ya. Tapi kalau mau di YouTube kan dijadikan MP4 dulu Pak Suwardi. Gitu. Terima kasih Pak Suwardi dan Pak Sikin. Itulah, ada lagi boleh yang ditanyakan? Manfaat dari pembelajaran digitalisasi apa? Oh, manfaatnya. Ya, bagi guru dan bagi Manfaatnya anak-anak. sangat banyak. Ini kan dengan digitalisasi ini, satu, guru lebih banyak kreativitasnya, kedua lebih banyak mengasah dan mau mengeksplor kemampuan mengajarnya, dan bagi anak-anak juga satu tidak membosankan dalam pembelajaran, dua juga dianggapnya tuh menarik. Jadi dari video yang satu ke video yang lain tuh ada tantangan dan ada rasa ingin tahu. Begitu ya Pak Ikin ya? Sampai menarik senang. Menarik. Pak Sikin, Pak Suwardi, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau ikut berbagi dalam video ini. Begitulah video yang saya buat. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarnya dan bisa diterapkan kelak nanti untuk mengikuti digitalisasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.